Ini kira-kira sejarah ini berasal di abad ketiga. Maria Magdalena itu sering dikaburkan dengan pelacur yang bertobat. Padahal itu salah. Pelacur yang bertobat itu bukan Maria Magdalena. Tetapi perempuan yang kerasukan 7 roh itu, yang dilepaskan oleh Yesus. Itu perempuan lain yang tidak disebutkan namanya. Kenapa kok dikaburkan? Ini gara-gara Paus Gregorius. Paus Gregorius itu kurang paham Alkitab. Karena terlalu banyak menghabiskan waktunya untuk menaklukkan raja-raja Eropa. Waktu itu gereja Katolik sangat dominan dalam berpolitik. Sehingga Paus pun kadang-kadang kurang memahami kitab suci. Akibatnya Maria Magdalena dikaburkan dengan perempuan berdosa yang bertobat yang tidak disebutkan namanya. Karena dalam Alkitab hanya dibedakan 2 ayat. Maka dianggap satu perikop. Waktu itu kan judul-judul itu belum ada. Jadi judul-judul pasal ayat itu baru abad 15 ditambahkan dalam Alkitab. Yang kasih judul supaya pembaca awam lebih paham Alkitab. Tapi di gereja kuno, di gereja-gereja ortodoks sebelum Katolik, 2 perempuan itu punya perayaan masing-masing. Sehingga perempuan yang berdosa, yang bertobat itu dengan Maria Magdalena memang 2 oknum yang berbeda. Nah, Maria Magdalena ini dikenal sebagai seorang pemain kinor. Kinor itu kecapi, pemain kecapi. Danau Galilea kenapa disebut Kineret? Kineret diterjemahkan dalam bahasa Yunani Genesaret. Kenapa? Bentuknya Danau Galilea itu seperti kecapi. Makanya disebut Danau Kinor, Kineret. Nah, Maria Magdalena pemain kecapi. Menurut catatan sejarah gereja purba abad ketiga, Maria setelah dia menyaksikan penyalipan Yesus di bawah salib bersama Bunda Maria dan Maria istri Kleopas, bapak ibunya saudara Yesus yang lain itu loh. Jadi Yesus kan punya saudara-saudara, itu anaknya Maria istri Kleopas, bukan anaknya Bunda Maria. Ini gereja Protestan kadang-kadang juga ngawur itu. Abad-abad yang 16 tidak tahu sejarahnya, dipikir Yesus punya saudara-saudara kandung, tidak benar itu. Itu bukan saudara kandung Yesus. Satu adalah anak Yusuf dari perkawinan terdahulu, karena dia itu duda yang ditinggal mati istri. Maka dalam gambaran ikon gereja, Yusuf itu kan selalu lebih tua dari Maria. Maria masih berumur 12 tahun waktu itu. Itu menurut catatan-catatan. Kemudian yang kedua, kalau Yudas saudara Yakobus dan Yakobus itu anak Maria istri Kleopas. Itu jelas sekali dalam Alkitab. Dan kata saudara itu artinya bukan berarti saudara kandung, saudara sepupu bisa, saudara hukum bisa, saudara bangsa bisa, gitu loh dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kemudian Maria pemain kecapi ini menurut catatan sejarah itu diundang oleh Kaisar Tiberius untuk bermain kecapi. Datanglah dia ke istana Kaisar, lalu dia mengatakan mainkanlah kecapi. Belum dia main kecapi, dia ceritakan tentang kebangkitan Yesus tadi. Karena dia dikenal sebagai Rasul Kebangkitan. Diceritakan, wahai Kaisar, Yesus dari Nazaret inilah yang sudah bangkit di antara orang mati. Maka terbahak-bahaklah itu si Kaisar. Kamu diundang ke sini untuk main kecapi, untuk main musik. Bukan untuk cerita ngoyoworo tentang orang mati yang sudah bangkit. Mana ada itu. Marahlah si Maria Magdalena tadi. Di suguhannya Kaisar itu biasanya ada telur-telur mentah. Bukan untuk STMJ, tidak tahu untuk apa waktu itu. Kemudian dipegang dikatakan, lihat Kaisar, Anda tidak percaya dengan mujizat. Dari telur yang mati ini, dia akan menetaskan kehidupan. Sambil tangannya bergetar begini, telur yang putih itu tiba-tiba warnanya merah, warnanya kuning. Seperti ada kehidupan. Sejak saat itu ada tradisi menghias telur Paskah. Ya kan? Kita kan tidak tahu itu, pokoknya kalau Paskah telur dihiasi. Sejarahnya dari mana? Sejarahnya dari Maria Magdalena. Setelah mengatakan, dari sinilah timbul kehidupan. Kamu lihat ini telur yang mati, tidak bergerak. Tapi dengan kuasa Tuhan, dia menetaskan dari kematian itu menjadi sesuatu yang hidup.